Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas salah satu situs ataupun website yang bisa kalian manfaatin untuk mendapatkan bayaran berupa mata uang euro hanya dengan mengerjakan beberapa tugas testing yang udah disediakan di dalamnya. Jadi sederhananya, tugas yang perlu kita lakukan di dalam website ini adalah bekerja untuk menyempurnakan program AI dan juga menemukan beberapa kekurangan di dalam suatu project situs ataupun website. Seperti kayak misalkan kita nyari beberapa bug dan kemudian melaporkannya di dalam tugas tersebut. Nah, untuk bayaran di si website ini sendiri, ini tuh bisa dibilang cukup legit ya teman-teman, karena untuk bayaran per tugasnya sendiri, rate-nya ini mulai dari 5 euro sampai dengan 50 euro. Atau kalau misalkan dirupiahkan, ini mulai dari sekitar 80.000 sampai dengan 900.000 untuk satu tugasnya. Nah, buat kalian yang mau tahu apa nama websitenya, jadi nama website yang gua maksud ini adalah Testbird ya teman-teman. Nah, Testbird ini adalah salah satu website berbasis crowdsourcing yang si basisnya nih hampir mirip kayak Appen, Clickworker, sama OneForma. Jadi buat kalian yang mungkin sebelumnya udah pernah bekerja di Appen ataupun di Clickworker, kalian pasti udah nggak asing lagi sama situs yang kayak gini. Nah, cuma kalau misalkan kita bandingin situs Testbird ini dengan beberapa situs seperti OneForma, Appen, dan juga Clickworker, ini tuh reward entry testnya ini sedikit lebih worth it jika dibandingkan dengan reward entry test yang biasa diberikan sama Clickworker ataupun OneForma. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk situs Testbird ini sendiri, di sini untuk welcome testnya aja atau entry testnya aja, kita bisa dapetin reward start dari 5 euro atau sekitar 80.000 rupiah. Sangat beda jauh ya kalau misalkan dibandingkan dengan reward entry test yang dikasih sama Clickworker ataupun OneForma. Nah, kalau misalkan di Clickworker untuk entry testnya ataupun untuk welcome testnya, itu kita palingan cuma dikasih 0,5 euro atau sekitar 8.000 rupiah. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi entry test, si Testbird ini jauh lebih worth it ya jika dibandingkan dengan Clickworker. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa join sebagai pekerja ataupun sebagai tester di si Testbird ini untuk kemudian bisa mengumpulkan bayaran euro dari setiap pekerjaan yang udah disediakan di sini. Nah, jadi di sini untuk bisa mendaftar sebagai pekerja di si Testbird ini dan mendapatkan bayaran dari setiap tugas yang nantinya disediakan di sini, itu caranya cukup simpel ya. Ini kalian bisa langsung aja masuk ke situsnya dengan cara ketik alamat URL-nya yang kayak gini ya, testbird.com. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik enter. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik enter, di sini nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, nanti dia biasanya akan minta cookies. Ini kalian tinggal klik accept all aja cookiesnya. Lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik tombol sign up atau login. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada beberapa pilihan login ataupun sign up. Di sini kalian tinggal pilih yang sebagai tester. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik sign up. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik sign up sebagai tester, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana nanti di sini kalian akan diminta untuk mengisi data diri kalian seperti nama depan, nama belakang, username, email, password, lokasi, dan juga tanggal lahir. Misalkan gue contohin untuk nama depan gue isi Junet, lalu nama belakang gue isi Sinaga, lalu username-nya di sini gue bikin Junet aja. Kemudian habis itu di sini di kolom alamat email kalian tinggal daftarin aja alamat email yang pengen kalian gunakan untuk mendaftar sebagai tester di si Testbird ini. Nah, just info buat kalian, karena si Testbird ini basis pekerjaannya itu adalah testing AI, yang dimana untuk pekerjaan testing AI ini tuh hampir mirip kayak pekerjaan yang disediakan sama Appen ataupun Clickworker. Jadi pastiin kalau misalkan kalian pengen mendaftar di sini, pastiin email yang kalian pergunakan mendaftar di sini adalah email yang sebelumnya memang belum pernah kalian pergunakan untuk mendaftar di situs UHRS manapun, baik itu di Appen, di Clickworker, ataupun di OneForma. Jadi pastiin benar-benar email baru yang belum pernah terkoneksi dengan platform manapun. Karena kalau misalkan kalian ngedaftar menggunakan alamat email kalian yang sebelumnya udah pernah terdaftar di situs UHRS lain, nantinya ini pas ketika kalian masuk dan mulai mengerjakan tugas, itu nanti si akun kalian akan diblok ya, karena terdeteksi udah pernah ngedaftar di situs lain gitu ya teman-teman. Jadi pastiin alamat email yang kalian pergunakan untuk mendaftar di sini emang sebelumnya belum pernah dipakai untuk mendaftar di situs UHRS manapun gitu ya teman-teman. Kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah bikin email, di sini kalian tinggal bikin aja password kalian. Nah, untuk passwordnya sendiri di sini wajib berisi minimal 8 karakter yang terdiri dari susunan huruf besar, huruf kecil, dan ada angkanya. Kemudian habis itu kalau udah di sini di your location, ini kalian tinggal isi aja negara asal, kayak misalkan ini Indonesia. Habis itu di tanggal lahir, ini kalian tinggal isi aja tanggal lahir kalian. Misalkan tanggal lahir di sini kalian pilih tanggal 1, kemudian di sini di kolom bulan kalian tinggal pilih bulan lahir kalian, lalu di kolom tahun lahir ini kalian tinggal isikan tahun lahir kalian. Misalkan ini gua isi tahun lahir 82. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik I accept the privacy notice and the term and condition. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik let me in. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik let me in, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masuk ke email kalian, lalu kalian tinggal cek email verifikasi dari si Testbird. Nah, yang ini ya, ini kalian tinggal klik. Kemudian habis itu kalau udah kalian klik emailnya,
di dalam email ini nanti akan ada tombol activate your account. Nah, ini kalian tinggal klik activate your account. Nah, habis itu setelah kalian klik activate your account, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Yang berarti si akun kalian ini udah berhasil aktif dan udah terverifikasi. Nah, kalau udah berhasil aktif dan terverifikasi, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu nanti di sini akan ada pilihan start by selecting your main device. Yang nantinya di sini kalian akan diminta untuk memilih perangkat apa kira-kira yang nantinya akan kalian pergunakan untuk mengerjakan setiap pekerjaan testing yang ada di si Testbird ini. Kalau misalkan kalian pengen ngerjainnya pakai PC, kalian tinggal klik PC. Kalau misalkan kalian pengen ngerjain setiap tugasnya pakai smartphone, kalian tinggal pilih smartphone. Kalau mau pakai tablet, tinggal klik tablet. Nah, gue contohin. Kalau misalkan di sini kalian milih perangkat yang pengen kalian gunakan untuk bekerja di sini adalah menggunakan smartphone, ini kalian tinggal klik aja smartphone. Kemudian habis itu setelah kalian klik smartphone, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di kolom language, ini kalian tinggal pilih bahasa apa yang pengen kalian pergunakan. Nah, di Testbird ini, untuk setiap tugas itu nanti akan tersedia dalam bahasa Inggris ya. Jadi pastikan di kolom language ini kalian memilih bahasa Inggris yang kalian cantumkan dan kalian pergunakan untuk mulai bekerja di sini. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan gua nggak ngerti ataupun nggak bisa bahasa Inggris, gimana bang? Nah, sebenarnya untuk tugas-tugas bahasa Inggrisnya ini bukan kayak ngomong langsung gitu ya. Jadi kayak misalkan tugas-tugas bahasa Inggrisnya ini hanya dalam bentuk tulisan dan juga pilihan ganda gitu nantinya. Yang dimana nanti kalau misalkan kalian nggak ngerti, sebenarnya ini kalian bisa sambil terjemahin si pertanyaan tugas tersebut menggunakan beberapa aplikasi penerjemah seperti Google Translate. Tapi kalau misalkan kalian kesulitan, kalian mungkin bisa join sama teman kalian yang mungkin pintar bahasa Inggris ya. Dan nanti untuk hasil cuannya ataupun hasil profitnya, kalian nanti mungkin bisa sambil bagi dua aja hasilnya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di kolom language udah keisi, langkah selanjutnya di kolom manufaktur, ini kalian tinggal isi nih merek perangkat smartphone kalian yang nantinya akan kalian pergunakan untuk mengerjakan testing di sini. Nah, kalau misalkan di sini merek HP kalian itu Apple, ini kalian tinggal pilih Apple. Kalau misalkan Asus, kalian tinggal pilih Asus. Kalau misalkan Azumi, pilih Azumi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi di sini kalian tinggal sesuaikan aja merek smartphone apa yang pengen kalian pergunakan. Misalkan di sini gue pilih yang Apple. Kemudian habis itu nanti di sini di kolom model kalian tinggal isikan tipe HP Apple kalian ini tipe apa gitu. Apakah tipe iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max atau 12 dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di sini tipe HP kalian adalah iPhone 11 Pro Max, ini kalian tinggal pilih iPhone 11 Pro Max. Kemudian habis itu kalau udah, di sini lanjut ke kolom OS version. Nah, di kolom OS version ini kalian tinggal isikan aja operation system ataupun sistem operasi dari perangkat kalian. Kalau misalkan di iPhone 11 kalian ini menggunakan iOS 10, kalian tinggal pilih iOS 10. Kalau misalkan perangkat kalian pakai iOS 11, kalian tinggal pilih iOS 11. Jadi ini kalian nanti tinggal tentukan aja nanti operation system perangkat kalian ini menggunakan operation system yang mana. Nah, misalkan ini gue pilih yang iOS 11. Kemudian habis itu untuk browser, di sini kalian tinggal pilih nanti browser apa yang pengen kalian pergunakan dari perangkat kalian ya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kalau misalkan kalian ngerjain tugasnya pakai Chrome, ini kalian tinggal klik Chrome. Kalau misalkan pakai Safari, tinggal pilih Safari. Kalau misalkan pakai UC browser, tinggal pilih UC browser gitu ya. Nah, di sini misalkan gue akan pilih yang Chrome ya. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal masukin jenis antivirus dari perangkat kalian. Misalkan kalau di perangkat kalian terinstall antivirus kayak Bitdefender, kalian tinggal pilih Bitdefender. Kemudian habis itu untuk network provider location, di sini kalian tinggal pilih lokasi penyedia layanan provider yang kalian pakai. Nah, masalahnya di sini untuk yang di Testbird ini untuk Indonesia nih nggak ada ya. Jadi ini kalian bisa isi random aja sebenarnya yang ini. Misalkan di sini kalian pilih yang India, kemudian habis itu di sini untuk network providernya kalian bisa pilih yang mana aja bebas. Ini nggak wajib sih. Ini cuma formalitas aja sih untuk yang kolom yang ini. Karena kalau misalkan kalian nyari Telkomsel, Indosat ataupun XL di sini nggak akan ada karena ini provider dari India. Misalkan gue pilih yang ini. Nah, kemudian habis itu kalau udah langkah selanjutnya di sini kita tinggal klik save aja. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah selesai save, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, record created. Nah, di tahap ini tesnya ini belum akan muncul ya. Kalau misalkan kalian masuk ke kolom my test, di sini kalian masih belum bisa bekerja dan masih belum bisa ngelihat tampilan tes-tes mana aja yang bisa kalian kerjain untuk dapetin bayaran euro. Nah, untuk bisa mulai bekerja dan ngerjain setiap tugas tes yang ada di sini kalian perlu melengkapi profil kalian terlebih dahulu. Maka nanti di sini baru akan muncul tes-tes ataupun tugas-tugas yang bisa kalian kerjain untuk dapetin bayaran dalam bentuk mata uang euro. Gitu ya, teman-teman. Nah, cara untuk melengkapi profil kita itu kalian tinggal masuk aja ke kolom profil yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik aja tombol profil yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik kolom my profile, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini atau detail profile yang harus kalian lengkapi. Nah, perlu kalian perhatikan ya, banyaknya testing ataupun tugas yang kalian terima itu tuh sangat tergantung dari detail profil yang kalian isi di sini. Jadi sederhananya makin bagus ataupun makin lengkap detail profil yang kalian tampilin di sini ataupun yang kalian isi di sini, maka nantinya tugas yang kalian dapat itu nantinya bisa semakin banyak juga. Gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah detail profil yang kita isi di sini harus benar-benar real dengan detail profil asli kita
apa? Nah, jawabannya nggak mesti ya. Sebenarnya di detail profil ini kalian bisa manipulasi profil kalian dengan cara mengisi data diri kalian seprofesional ataupun semenarik mungkin tanpa harus memberikan identitas asli kalian. Karena kalau misalkan nanti kalian ngasih data diri asli kalian ataupun detail pribadi kalian, itu malah nantinya peluang kalian buat dapetin tugas di sini tuh lebih sedikit jika dibandingkan dengan profil yang lebih lengkap gitu ataupun yang lebih profesional. Karena kita tahu sendiri lah ya, untuk profil Indonesia ini kalau misalkan dibandingkan dengan profil-profil negara luar seperti Amerika, Australia, dan juga Jepang, ini kalah jauh lah. Baik itu dari segi kemampuan bahasa, komunikasi, dan sebagainya, itu kita kalah jauh. Jadi pastinya peluang tugas yang didapat sama negara lain itu biasanya pasti lebih banyak jika dibandingkan dengan Indonesia. Nah, untuk mensiasatinya supaya tugas yang kita dapat ini bisa lebih banyak, kita mesti memberikan profil yang lebih profesional juga. Nah, untuk cara mengisi profilnya gimana? Di sini kita mulai dari yang personal information. Nah, di personal information ini kalian bisa mulai isi dan lengkapi dengan cara klik edit. Kemudian di sini kalian tinggal masukin jenis kelamin kalian. Misalkan gua cowok, gua pilih male. Kemudian abis itu status hubungan kalian. Kalau udah menikah klik married, kalau masih single klik single. Ini gua pilih single. Kemudian abis itu kalau udah di sini kita tinggal klik save. Nah, kemudian abis itu di sini di kolom kontak detail, ini kalian bisa isikan alamat email kalian, nomor telepon ataupun nomor HP kalian, kemudian kode pos, kota kalian, asal provinsi kalian, dan juga asal negara kalian. Nah, untuk cara ngeditnya tinggal klik edit lalu tinggal isikan satu-satu. Nah, kemudian habis itu kalau kalian udah lengkapi yang kontak detail, langkah selanjutnya kalian tinggal lengkapi yang kolom job and education. Nah, untuk job dan education, ini untuk cara ngisinya kalian tinggal klik edit, lalu kemudian habis itu setelah kalian klik edit, di sini kalian tinggal pilih education level. Nah, untuk education level, di sini kalian bisa pilih bachelor atau minimal college ya. Jangan pilih yang misalkan high school, middle school, atau no degree. Karena kalau misalkan kalian pilih profil-profil yang kayak gini, no degree, middle school, atau lulusan SMA, bisa dipastiin tugas yang kalian dapat ini minim banget. Beberapa ada aja tugasnya, tapi sedikit banget. Dan untuk bayarannya juga rendah banget biasanya kalau tugas-tugas untuk kategori yang lulusan SMA. Gitu ya teman-teman. Jadi sekalipun kalian ini lulusan SMA atau masih sekolah, di sini kalian isinya bachelor aja atau minimal college. Kemudian abis itu di sini kalau misalkan kalian pilih bachelor, di sini kalian tinggal pilih field of study. Nah, field of study ini jurusan kalian ini jurusan apa? Nah, seperti yang gue bilang tadi, untuk jurusan ini bebas ya, kalian nggak mesti ngasih detail jurusan asli kalian. Di sini kalian bisa improve aja sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Misalkan di sini gue pilih komunikasi, kemudian habis itu kalau udah, di sini kita lanjut ngisi yang detail employment type. Employment type ini kayak misalkan status kepegawaian kita. Apakah saat ini sedang bekerja sebagai pegawai atau sebagai freelancer atau masih sebagai pelajar dan sebagainya. Nanti kalian di sini bisa pilih sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, seperti yang gue bilang tadi, untuk yang ini kita juga akan sedikit manipulasi ya. Untuk yang employment type, di sini gue akan pilih yang entrepreneur. Jangan pilih yang misalkan kayak seeking work atau sedang mencari pekerjaan alias pengangguran gitu ya. Karena kalau misalkan kalian pilih yang kayak gini, seperti yang gue bilang tadi ya, untuk profil yang terlalu low atau low profile banget, kesempatan dapetin tugasnya ini rendah banget gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa pilih mulai dari yang entrepreneur, freelancer, atau yang employee. Nah, misalkan di sini gue pilih yang entrepreneur, kemudian habis itu untuk career stage-nya gue akan pilih yang ini ya, with work experience atau sudah memiliki pengalaman di bidang entrepreneur. Kemudian habis itu di kolom company size ini kayak misalkan berapa orang yang bekerja di perusahaan tempat kamu bekerja. Nah, karena tadi gue pilih employment tipenya ini gue adalah sebagai entrepreneur, jadi di sini gue pilihnya only me ya, karena gue nggak bekerja sebagai karyawan. Kemudian di sini untuk yearly income atau pendapatan tahunan kalian kira-kira berapa. Nah, seperti yang gue bilang tadi, di sini profilnya dibagusin aja. Misalkan pendapatan minimal kita taruhlah 80 juta atau 90 juta sebulan untuk ukuran standar menengah ke atas yang ada di Indonesia ya. Jangan taruh kayak misalkan 30 juta atau 20 juta atau bahkan 15 juta. Jadi pendapatan tahunannya minimal di atas 80 gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan kalian taruh 30, 20 nggak make sense lah. 30 juta, 20 juta setahun tapi pekerjaannya entrepreneur. Nggak make sense dengan pekerjaan yang kita taruh di sini. Jadi di sini gue akan taruh minimal ini di 80 juta pendapatan tahunannya. Atau gue taruh 100 aja deh ya. Kemudian habis itu di sini untuk bisnis sektornya, karena tadi gue pilih entrepreneur, di sini sektor bisnis entrepreneur ini gue akan pilih di yang marketing, PR, dan advertisement. Kemudian habis itu untuk posisi pekerjaan, di sini gue akan pilih yang public relation. Lalu habis itu job title atau penjelasan tentang posisi kita ini apa. Jadi di sini gue akan jelasin I'm a public speaker. Kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik save. Nah, kemudian habis itu di sini di kolom spare time activities ini kita tinggal klik. Lalu kemudian habis itu setelah kita klik, maka nanti di sini akan ada pilihan hobi, sport, dan musik instrumen. Di kolom hobi ini sama seperti yang gue bilang tadi ya, kalian jangan isi sesuai dengan hobi asli kalian. Sedikit manipulasi lah. Kayak misalkan ini ya, kita tinggal klik edit. Lalu di kolom hobi di sini kita pilih hobi yang sedikit lebih memiliki value. Jangan pilih yang gambling, apalagi betting ya, berjudi. Masa hobi main judi gitu. Udah pasti
profil yang kayak gini mah tenggelam lah. Kemudian pilih profil yang reading. Nah, yang ini ya. Kemudian olahraga favorit, di sini kita akan pilih olahraga yang sedikit menengah ke atas, yaitu golf. Kemudian untuk musik instrumen atau musik kesukaan kita yang bisa kita mainkan, di sini kalian bisa pilih bebas ya, mau bass, klarinet atau apapun. Nah, di sini gua akan pilih piano. Nah, kemudian habis itu kalau udah, kolom selanjutnya yang paling penting itu adalah language skill. Nah, seperti yang gua bilang tadi, karena kebanyakan tugas yang tersedia di sini atau tugas testing yang tersedia di sini mayoritas itu pakai bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau di sini untuk language skill ataupun skill bahasa kalian, di sini kalian wajib cantumin bahasa Inggris. Sekalipun kalian ini nggak mampu berbahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya pas-pasan, seperti yang gue bilang tadi, nggak apa-apa. Cantumin aja bahasa Inggris. Urusan nanti tesnya ini gimana-gimana, itu kalian bisa join sama teman kalian yang mungkin si teman kalian ini lebih fasih bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kalian tinggal ajakin join dan kerjain tugasnya bareng-bareng. Dan kalau misalkan nanti proyeknya udah selesai dan kalian udah berhasil nyelesain tugasnya, nanti itu si bayarannya kalian tinggal bagi aja gimana enaknya. Mau bagi 50%, 50% atau mau bagi 30%, 70%, bebas. Itu terserah kalian gimana enaknya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara mencantumkan bahasa kita di sini, ini caranya kalian tinggal klik edit aja di sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik add, lalu kalian tinggal pilih English. Kemudian untuk skill levelnya di sini kalian bisa pilih yang advance. Lalu kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal tambahin lagi satu lagi, lalu kalian di sini tinggal masukin bahasa asli kalian. Kayak misalkan bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia di sini skill levelnya kalian pilih yang ini ya, mother tongue, alias bahasa ibu kalian, yang dimana kalian udah bisa bahasa Indonesia dari semenjak kalian lahir. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik save aja. Nah, kemudian habis itu masuk ke kolom household and surrounding. Nah, untuk household and surrounding ini di sini nanti kalian tinggal klik edit, lalu habis itu nanti kalian akan diminta untuk mengisi kayak misalkan data peliharaan kalian, apakah kalian punya peliharaan atau enggak. Nah, untuk peliharaan di sini sebenarnya sih profil yang paling sering dapetin pekerjaan testing itu adalah yang si peliharanya tuh anjing sama kucing biasanya. Tapi ada juga sih yang horse juga kadang dipilih juga. Tapi yang lebih seringnya sih dog sama cat. Kalian nanti bisa pilih aja salah satu dari yang kedua ini. Misalkan ini gue pilih dog. Kemudian habis itu untuk surat izin mengemudi, di sini kalian pilih yes. Sekalipun kalian belum punya SIM ataupun surat izin mengemudi, pilih yes aja. Kemudian habis itu di sini punya mobil atau enggak, di sini kalian pilih yes, I own a car. Nah, kemudian habis itu di kolom which cars do you drive, di sini kalian tinggal pilih jenis ataupun merek mobil apa yang kalian punya. Di sini sekalipun kalian nggak punya mobil, seperti yang gue bilang tadi, kalian pilih aja nih salah satu merek mobil yang pengen kalian punya. Nah, tapi di sini untuk merek mobilnya minimal kalian tuh harus pilih merek mobil yang sesuai dengan pendapatan tahunan kalian ya. Jadi di sini kalian tuh jangan ngisi terlalu ngasal banget. Kayak misalkan di sini kalian ngisi mobil yang kalian punya ini Bugatti, tapi pendapatan tahunan kalian adalah 100 juta. Mustahil gitu ya, orang pendapatan 100 juta per tahun tapi bisa punya mobil Bugatti. Itu ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin profil yang keren ataupun profesional, minimal jangan terlalu kelihatan banget manipulasinya. Minimal agak nyambung semua profilnya. Itu ya teman-teman. Karena kalau si profil kalian ini kelihatan nggak nyambung banget semuanya, maka nanti si pemberi tugasnya ini juga meragukan profil kalian ini tuh bener apa enggak. Nah, di sini yang idealnya sih kita pilihnya kayak misalkan Honda deh. Kemudian habis itu di sini apakah kalian punya anak? Ini bebas ya, kalian mau pilih iya atau enggak juga nggak masalah. Tapi karena tadi profil gua pilih single, jadi di sini gua pilihnya no children pastinya. Nggak mungkin dong profil single tapi I have a children. Ketahuan banget bohongnya. Nah, kemudian habis itu di sini untuk profil selanjutnya, di sini nanti akan ada pilihan kayak misalkan kayak gini ya. Apakah kalian punya anak di atas usia 18 tahun? Ya, jawabannya tentu aja enggak, karena di sini gua nggak punya anak. Masa tiba-tiba gua punya anak umur 18 tahun. Nah, kemudian habis itu di sini di kolom akun bank, nanti kalian akan diminta untuk mengisi detail akun ataupun bank apa yang sedang kalian pergunakan saat ini. Nah, ini kalian bisa pilih mau menjawab atau enggak ya. Nah, di sini gua pilih I do not agree to share the names of the bank. Jadi di sini gua memilih privasi tentang detail akun bank ataupun rekening gua. Nah, kemudian habis itu kalau udah, ini kalian tinggal klik save, lalu kalian masuk ke kolom selanjutnya, yaitu kolom test preference. Nah, di kolom test preference ini, nanti di sini kalian akan ditanya nih, kira-kira test experience kalian atau pengalaman testing kalian di beberapa website nih kira-kira udah kayak gimana? Apakah pekerjaan tes ini udah pekerjaan sehari-hari kalian? Apakah pekerjaan testing ini kalian kerjain hanya sekedar ngisi waktu luang? Atau di sini kalian nggak punya pengalaman testing sama sekali? Nah, gua saranin di sini kalian sih pilih testing is my job aja ya. Sekalipun kalian sebelumnya mungkin belum pernah kerja testing di situs seperti Appen ataupun Clickworker, ini nggak apa-apa, isi aja. Karena di sini kalau misalkan kita masukin testing is my job, ini peluang kita untuk dapetin tugas dengan bayaran tinggi ini jauh lebih besar ya, jika dibandingkan kalau kita naruh di profil kita no testing experience gitu teman-teman. Kemudian habis itu di sini di kolom don't test, di sini kalian tinggal pilih nih jenis tugas apa yang pengen kalian kerjain di si testbird ini. Nah, untuk tugasnya nanti di sini ada kayak misalkan jenis tugas usability test, ada tugas nyari bug, ada tugas nyari beberapa kasus. Nah, di sini untuk pemula sih ya, yang lebih gampang itu kayak usability test sama test case. Nah, test case ini kayak ngecek perbedaan gambar aja dan susunan kata-kata di suatu situs ataupun di suatu aplikasi. Nah, kerjaannya tuh cuma kayak gitu doang. Mirip sama kayak kerjaan yang
yang ada di Clickworker lah, kalau yang test case sama usability test. Tapi kalau yang bug test ini agak sedikit lebih sulit sih menurut gua, karena minimal kalian mesti bisa coding. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak bisa ngoding, gua saranin pilih yang usability test atau yang test case itu ya teman-teman. Misalkan ini gua pilih yang usability test, kemudian habis itu di sini di kolom preferred test type, ini kalian pilih yang usability test lagi. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik save. Kalau udah, langkah selanjutnya kita masuk ke kolom media usage behavior. Nah, di kolom media usage behavior ini kita tinggal klik edit. Lalu habis itu kita tinggal lengkapi aja profil kita, kayak misalkan di sini sosial media apa yang kita pergunakan. Nah, sosial medianya di sini kalian bisa pilih ya sosial media apa. Kalau misalkan di sini kalian pakai Facebook, tinggal isi Facebook. Kalau pakai Twitter, di sini kalian tinggal isi Twitter. Nah, untuk sosial media di sini karena gua kelahiran tahun 82 ya, tadi gua ngisinya otomatis sosial media yang gua pakai adalah sosial media yang cukup tua, yaitu Facebook ya. Jadi di sini usahain ketika kita pilih sosial medianya juga harus sesuai dengan usia ataupun tahun lahir kita ya. Kemudian habis itu di sini ada pilihan dari mana kalian mendengar Testbird. Di sini kalian bisa pilih YouTube. Kemudian habis itu nanti di sini ada pertanyaan kayak gini, how many hours do you spend online per day? Atau berapa lama waktu yang kita habiskan untuk online? Nah, di sini pilihannya ada 2 sampai 3 jam, ada 3 sampai 5 jam. Nah, ini kita pilih 3 sampai 5 jam. Kemudian habis itu di sini untuk perangkat pekerjaan yang nantinya akan kita gunakan untuk kerja testing, ini di sini apa nih? Pilihannya ada 3 ya, PC, tablet atau smartphone. Nah, karena tadi kita pilih smartphone, jadi di sini kita mesti klik smartphone juga. Kemudian habis itu di sini ada pilihan lagi berapa lama kita menghabiskan waktu ketika menggunakan smartphone. Ini kita isi lagi 3 sampai 5 jam. Kemudian di sini akan ada pilihan lagi kita menggunakan smartphone ini untuk apa biasanya. Nah, ini kita pilih untuk cari informasi. Kemudian habis itu di sini akan ada pilihan selanjutnya, where do you use your smartphone? Atau di manakah kira-kira kita menggunakan smartphone kita. Di sini kita pilihnya on the go aja, alias kita bisa pergunakan di mana aja, kapanpun aja. Kemudian habis itu di sini nanti akan ada pertanyaan, what kind of application do you download on your smartphone? Atau jenis aplikasi apa kira-kira yang kita download dan sering kita pergunakan di dalam smartphone kita. Nah, di sini jenis aplikasinya kalian bisa isi bisnis, kemudian bisa pilih edukasi, dan juga bisa pilih finance. Jangan yang entertainment ataupun games ataupun not available. Gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini kalian isikan aja aplikasi yang emang punya value. Misalkan di sini gua contohkan yang ini ya, finance. Kemudian habis itu di sini how often do you download new apps on your smartphone? Atau seberapa sering kira-kira kita mendownload aplikasi baru di HP kita? Misalkan tiap hari, seminggu, atau sekali sebulan. Nah, di sini kita pilih yang sekali sebulan. Kemudian habis itu di sini how much do you spend on apps on your smartphone? Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, berapa banyak kira-kira biaya yang kita habiskan untuk membeli suatu produk yang ada di aplikasi yang sudah terinstall di dalam handphone kita. Nah, di sini dia tanyanya per month ya, atau biaya per bulan. Nah, di sini untuk bulanan itu paling kayaknya penggunaan pulsa aja kali ya, pulsa dan paket data yang wajar, dan juga lain-lain kayak misalkan nge-Grab, GoFood, ataupun belanja online dan lain-lain. Paling idealnya di sini isi sekitar 1 juta aja kali ya. Untuk penghasilan 100 juta sebulan, ini 1 juta udah batas minimal yang cukup ideal. Kemudian habis itu di sini untuk smart home, ini kalian tinggal pilih no. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik save. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini untuk yang kolom terakhir ini adalah special knowledge. Nah, untuk special knowledge ini nggak wajib diisi ya. Untuk yang kolom ininya nih, yang sertifikat. Tapi kalau untuk yang kolom ini, yang di bawahnya ini kalian bisa pilih yang ini ya, yang mobile testing. Sesuaikan sama perangkat yang kalian pakai. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal isi yang Google Mobile Friendly Service. Biar yang gampang-gampang aja tugasnya, tapi bayarannya lumayan. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik save. Nah, kemudian habis itu setelah kalian selesai mengisi semua profil kalian, ini kalian tinggal klik refresh aja. Nah, setelah kalian klik refresh, maka nanti di sini kalian akan ngelihat poin kalian bertambah ya dari 5 menjadi 15. Nah, fungsi poin ini apa, Bang? Nah, jadi fungsi si poin ini tuh untuk menentukan nantinya berapa banyak project ataupun tugas yang nantinya akan kalian dapat. Gitu ya, teman-teman. Makin tinggi poin kalian, makin tinggi juga kesempatan kalian dapetin project dengan bayaran yang cukup tinggi tentunya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah selesai ngisi profil, kemudian udah selesai bikin akun, langkah selanjutnya di sini kalian perlu ngerjain entry data test dulu untuk menentukan apakah kalian ini nantinya layak untuk bekerja di si Testbird ini apa enggak. Nah, untuk cara ngerjain entry data testnya, di sini kalian bisa masuk ke kolom dashboard. Setelah kalian masuk ke kolom dashboard, di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu habis itu nanti di sini kalian tinggal klik yang ini ya, do the entry test. Ini kalian klik. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal kerjain aja entry test yang ada di sini. Nah, tugas entry test yang ada di sini, ini tuh tugasnya tuh mencakup tentang pengetahuan-pengetahuan dasar ataupun tata cara dasar ketika kita menggunakan si Testbird ini. Baik itu apa aja sih yang boleh kita lakukan di Testbird ini dan apa aja yang nggak boleh dilakukan di si Testbird ini. Jadi nanti di dalam tes ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, untuk pertanyaannya sendiri itu nanti akan mencakup soal-soal yang ada di sini. Jadi nanti di sini tuh akan ada soal ataupun ketentuan berlaku tentang cara menggunakan si Testbird ini. Nah, ini kalian baca dan pahami dulu nih semuanya yang ada di sini. Setelah kalian baca dan kalian pahami, baru di sini kalian tinggal mulai tesnya dengan cara masukin perangkat kalian yang udah kalian daftar
daftarin, lalu kalian tinggal sign up ke si tes ini. Maka nanti ketika kalian sign up dan daftar, akan ada soal-soal yang akan ditanyakan ke kalian terkait ketentuan-ketentuan berlaku yang ada di sini nih, yang udah tercantum di sini. Jadi di sini pastiin kalian pahami dulu semua rules-nya. Setelah kalian paham, baru kalian masuk ke dalam tesnya. Nah, yang asiknya di si Testbird ini, sekalipun ini tuh hanya tes ya, belum tugas utama. Di sini kalau misalkan kalian lolos ngerjain tesnya, ini kalian udah langsung dapetin bayaran sebesar 5 euro atau sekitar 80 ribu rupiah gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara pengerjaan tesnya ini tuh hampir sama banget lah kayak Clickworker 11-12 lah kayak gitu ya. Buat kalian yang mungkin sebelumnya udah pernah bekerja di Clickworker, pasti nggak bakalan asing lagi sama tugas ataupun pekerjaan testing yang kayak gini. Nah, untuk lama waktu testingnya sendiri, untuk pekerjaan yang testing ini tuh makan waktu kurang lebih sekitar 45 sampai 75 menit atau sekitar sejam sampai 1,5 jaman lah. Yang dimana nantinya kalau misalkan kalian udah beres nyelesain tesnya, selain kalian bisa dapetin bayaran sebesar 5 euro, nanti di sini kalian juga akan bisa ngelihat beberapa tugas di kolom My Test ini yang udah mulai terbuka dan bisa kalian kerjain. Dan gak cuma itu aja, kalaupun nanti di sini nggak ada tugas yang tersedia, kalian ini biasanya setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu akan menerima notifikasi tugas ke alamat email kalian, yang itu tuh hanya tersedia khusus buat kalian aja, yang nantinya bisa langsung kalian kerjain melalui kolom email kalian dengan cara mengklik langsung bekerja aja dari email kalian tersebut gitu teman-teman. Nah, untuk tesnya ini sendiri, di sini gue nggak bisa contohin lebih detail ya, karena di si Testbird ini sendiri ada kode etik yang dimana di sini gue tuh nggak diperbolehkan untuk men-share ataupun membocorkan soal-soal testing yang udah disediakan di sini. Ya teman-teman, yang dimana kalau misalkan gue bocorin, ini gue nanti bisa kena banned dan gue bisa kena sanksi ya dari si Testbird-nya kalau gue ketahuan ngebocorin soal-soal yang udah disediakan sama si Testbird ini gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaannya, untuk cara pencairannya sendiri ini gimana bang dari si Testbird ini kalau misalkan kita udah berhasil ngerjain tugasnya dan dapetin bayarannya. Nah, untuk cara mencairkan pendapatan kita sendiri dari si Testbird ini caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom payment. Terus habis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke kolom payment, nanti di sini kalian akan bisa ngelihat ataupun memantau pendapatan kalian di kolom current balance yang ada di sini. Nah, untuk cara penarikannya sendiri, di sini kalian tinggal klik tombol request payment aja. Kalau misalkan si pendapatan kalian ini udah mencapai batas minimal penarikan yaitu sebesar 6 euro atau sekitar 98.000 rupiah ya teman-teman. Nah, untuk metode penarikannya sendiri ini tuh menggunakan PayPal ya teman-teman. Jadi pastikan ketika kalian mendaftar di si Testbird ini, kalian itu daftarlah menggunakan alamat email kalian yang sebelumnya si alamat email tersebut udah terkoneksi dengan akun PayPal kalian. Itu ya teman-teman. Jadi untuk cara penarikannya sendiri ini tuh cukup simple. Ketika batas minimal penarikan udah tercapai, di sini kalian tinggal klik request payment aja, terus masukin alamat PayPal kalian, dan kemudian abis itu kalian tinggal tunggu aja sampai si dana tersebut dikirimkan ke akun PayPal kalian yang udah kalian daftarin sebelumnya di sini. Gitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kesimpulannya untuk Testbird ini menurut gua cukup oke, cukup legit juga, tapi mungkin nggak gampang ya bagi sebagian orang karena di sini kita wajib fasih berbahasa Inggris. Jadi buat kalian yang mungkin bahasa Inggrisnya pas-pasan atau mungkin nggak bisa bahasa Inggris sama sekali seperti yang gua bilang tadi, mungkin di sini kalian bisa sambil join sama teman kalian yang skill bahasa Inggrisnya tuh cukup oke, dan nanti tinggal bagi hasil aja sesuai dengan enaknya kalian masing-masing. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!